Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Fadilah dari kelas PAIB. Di sini saya akan meresum atau membahas tentang pencurian dalam hukum Islam, sebuah tinjauan dari perspektif hukum pidana. Dalam hukum pidana Islam atau fikih jinayah, pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang dijatuhi hukuman had berupa pemotongan tangan. Di dalam ajaran Islam, pencurian ini dikategorikan sebagai perbuatan zalim karena berusaha untuk mencuri atau mengambil harta milik orang lain secara tidak sah. Dalam hukum Islam, untuk melakukan penegakan hukuman bagi para pelaku pencurian diperlukan sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu seorang pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan jika ia memenuhi syarat-syarat al-ahliyah yang mencakup kelayakan dan kepatutan. Pelaku ini harus berakal, baligh, dan melakukan pencurian secara sukarela atau tanpa paksaan apapun. Yang terakhir yaitu menyadari bahwa tindakan mencuri ini merupakan hal yang haram. Selain itu, barang yang dicuri harus juga memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yaitu yang pertama, harta atau barang yang dicuri haruslah barang yang memiliki nilai. Yang kedua yaitu dalam konteks pencurian, harta yang dicuri harus memenuhi batas nisab tertentu. Para ulama fuqaha ini memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai nisab tersebut. Misalnya seperti ulama Hanafiyah yang menetapkan nisab pencurian yaitu sebesar 1 dinar atau 10 dirham. Yang ketiga yaitu harta yang dicuri sebaiknya merupakan benda yang dapat disimpan lama dan juga tidak cepat rusak, seperti contohnya gelang emas. Syarat yang terakhir yaitu pelaku pencurian tidak berhak memiliki barang yang dicurinya, atau dengan kata lain tidak ada unsur syubhat terkait dengan barang tersebut. Berdasarkan hal ini, hukum potong tangan tidak akan dilakukan jika pelaku pencurian ini mencuri sesuatu yang sebenarnya adalah miliknya, seperti barang yang disewakan atau dipinjamkan. Dalam hukum pidana Islam, pencurian ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, pencurian yang dapat dikenakan hukuman had, yaitu dapat berujung pada hukuman potong tangan, dan yang kedua, pencurian yang dikenakan hukuman takzir. Ini terjadi atau ini diterapkan jika pada kasus-kasus yang tidak terpenuhinya syarat atau ketentuan untuk melakukan hukuman had. Dalam hukum pidana, ancaman pidana bagi para pelaku pencurian telah diatur dalam pasal 10 KUHP yang terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sedangkan dalam pidana tambahan itu mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan juga pengumuman untuk keputusan hakim. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, hukuman pencurian ini telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana yang memiliki maksud saya yang dianggap sebagai hukuman yang dapat berakibat pada hukuman had atau potong tangan. Baik, sekian dari saya tentang pencurian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.